Hai, semangat pagi. Berjumpa lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita belajar tentang tema 5, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran 1. Di sini dapat kita lihat pada saat cuaca hujan, orang-orang memakai payung dan jas hujan. Pada saat cuaca cerah atau panas, orang-orang mudah berkeringat dan membeli es krim yang lezat. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis atau panas. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Apa saja pengaruh cuaca yang kamu rasakan? Mari kita bahas bersama. Kalau yang Pak Guru rasakan, ketika cuaca hujan, kita tidak bisa melakukan kegiatan di luar rumah. Lebih banyak kita melakukan kegiatan di dalam rumah. Saat cuaca berawan, suasananya bagus untuk kita bermain ke taman. Nah, ini Dayu mendapatkan surat dari sepupunya, Komang. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu, Komang. Nah, dari surat yang tadi Pak Guru bacakan, ada 5 pertanyaan tentang surat. Nah, yang pertama, kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Tadi ada paling atas itu ada kota dan tanggal, yaitu Denpasar 2 Agustus 2017. Peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Yaitu Komang membantu warga sekitar Gunung Agung yang mulai mengungsi. Kemudian, bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Kemudian mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, yang bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Untuk menanggulangi, para warga di sekitar Gunung Agung mulai mengungsi. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Kemudian, siapa yang mengalami peristiwa itu? Warga sekitar Gunung Agung. Berikutnya, mari kita tuliskan rangkuman tentang peta pikiran di bawah ini. Komang dan teman-temannya membantu warga yang mengungsi karena keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Untuk menanggulangi hal tersebut, para warga di sekitar Gunung Agung mengungsi dan membutuhkan pakaian, makanan, selimut, serta peralatan sekolah. Mari kita diskusikan bersama bagaimana membantu teman-teman yang terkena bencana alam.
yaitu untuk membantu teman-teman yang terkena bencana alam, kita bisa memberikan sedikit rezeki kita untuk mereka. Contohnya, seperti pakaian dan selimut. Selain itu, kita juga bisa memberikan peralatan sekolah, agar teman-teman seumuran kita tetap bisa sekolah, walaupun sedang mengungsi. Pada halaman 125 buku paket tema 5 kalian, ada beberapa gambar. Mari kita amati bersama ya. Ini ada gambar jas hujan, jaket, payung, selimut, topi pantai, kemudian ada bakso, sup ayam, teh hangat, wedang ronde, es kelapa muda, ada jus buah, kipas angin, kipas bambu, es pisang hijau, cendol. Kemudian ada topi dan baju kaos. Nah, dari barang-barang tersebut kita akan mengelompokkan ke dalam 2 kelompok, yaitu kelengkapan pada saat cuaca panas, yang lagi satu kelengkapan pada saat cuaca hujan. Yang pertama, jika cuaca panas kita membutuhkan kipas bambu. Kemudian es kelapa muda, itu nikmat diminum saat cuaca panas. Jus buah, kipas angin, topi pantai, cendol, baju kaos, es pisang hijau. Apalagi kalian juga bisa melihat di layar ya. Kemudian pada saat kelengkapan cuaca hujan, kita memakai payung, jas hujan, kemudian selimut jika berada di dalam ruangan, teh hangat, itu tulisannya, wedang ronde, ini juga hangat ya, bakso, sup ayam, dan memakai jaket agar tidak kedinginan. Nah, itu benda-benda yang kita pakai pada saat cuaca panas, kemudian pada saat cuaca hujan. Ayo, masih ingat ini pecahan berapa anak-anak? Jika dibaca, ini adalah pecahan 1/4, atau kalian bisa menyebutkan dengan 1/4. 1 itu seperempat. Perhatikan soal cerita tentang pecahan berikut ini. Ibu membawa 1 loyang kecil kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian. Di dalam bus, Dayu memakan 1 potong kue. Ayah pun makan 1 potong kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah? Cara menyelesaikannya adalah kalian perhatikan dengan baik. Dayu memakan 1/4, kemudian ayah juga memakan 1/4 bagian. Jadi kue yang dimakan Dayu dan ayah jika dijumlahkan adalah, ingat, penjumlahan pecahan maupun pengurangan penyebutnya yang sama itu dibiarkan. Yang kalian tambahkan atau kurangkan itu adalah pembilangnya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 2/4. Untuk soal cerita yang kedua, Dayu membawa bekal 1 batang coklat yang berisi 10 potong coklat. Di perjalanan, Dayu memakan 3 potong coklat. Ibu memakan 2 potong coklat. Berapa bagian coklat yang dimakan Dayu dan ibu? Jawabannya adalah 3/10 ditambah yang dimakan ibu adalah 2/10. Jadi bagian yang dimakan Dayu dan ibu adalah 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian 10-nya itu sebagai penyebut karena sama-sama
angka 10, jadi dibiarkan, jangan ditambahkan ya. Jadi jawabannya adalah 5/10. Yang berikutnya ada penjumlahan pecahan yang A, 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 2/3. Kemudian yang B, 2 ditambah 3, 5. Jadi 5/8. Yang C, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Penyebutnya tetap angka 5. Jadi 5/5. Kemudian yang D, pembilangnya 1 dan 2 ditambahkan menjadi 3. Penyebutnya tetap kalian tulis angka 6. Yang E, 2/7 dengan 2/7. Pembilangnya 2 dengan 2, 4/7. Kemudian yang F, 4 ditambah 5 itu sama dengan 9. Penyebutnya biarkan angka 10. Kemudian yang G, 3 ditambah 4 itu sama dengan 7/9. Kemudian yang H, 3 ditambah 2 itu 5, ditambah 5 jadi 10. Jadi yang H ini 3 tambah 2 tambah 5 sama dengan 10/15. Berikutnya yang terakhir yang I, 2 ditambah 1 tambah 3. Ini mendapatkan hasil 6/8. Kalian rajin berlatih ya di rumah, penjumlahan pecahan maupun pengurangan pecahan. Yang di kelas 3, penjumlahan dan pengurangannya itu penyebutnya sama. Jadi kalian tinggal menambahkan pembilangnya saja atau mengurangkan pembilangnya saja. Lanjut ya, di buku paket kalian terdapat contoh membuat poster. Cara-cara membuat poster dari alat sampai langkah-langkah membuat poster. Silakan kalian simak dengan baik. Berikut ini adalah contoh-contoh poster. Kalian bisa meniru contoh-contoh yang Pak Guru berikan atau menggambar sendiri dan menulis kata-katanya sesuai dengan kreativitas masing-masing. Selamat mencoba di rumah ya. Tetap semangat. Tak terasa, kita sudah berada pada akhir pembelajaran. Hari ini kita sudah belajar tentang membaca cerita, kemudian mengidentifikasi informasi terkait pengaruh keadaan cuaca, serta menuliskan menggunakan kalimat efektif. Kemudian menyelesaikan penjumlahan pecahan berpenyebut sama dan mengidentifikasi dan menggunakan kombinasi garis, bidang, dan warna untuk membuat karya dekoratif. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Pak Guru ini. Bagi kalian yang belum memencet tombol subscribe dan tanda lonceng, dipersilakan. Ingat, subscribe itu gratis ya. Terima kasih sudah mensupport Pak Guru.